Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Ikhlas dengan NIM belakang 0045. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu konsep wahyu, yang kedua nuzulul Al-Quran, dan yang ketiga tentang pengumpulan serta pemeliharaan Al-Quran. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar Al-Quran dan hadis. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang konsep wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya adalah sesuatu yang disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Sementara secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan dari Allah kepada Nabi dan Rasul dengan cara tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa. Konsep wahyu sendiri dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya yaitu Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51, di mana dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah menyampaikan wahyu dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu ilham yang langsung masuk ke dalam hati, yang kedua yaitu disampaikan melalui di balik hijab atau di balik tabir, yang ketiga melalui perantara malaikat Jibril. Adapun wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad yaitu yang pertama diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang kedua seperti suara lonceng, yang ketiga melalui mimpi yang benar, serta yang keempat wahyu diturunkan secara langsung tanpa perantara, contohnya seperti peristiwa Isra Mi'raj. Adapun wahyu memiliki karakteristik khusus. Yang pertama itu bersumber dari Allah, yang kedua disampaikan kepada Nabi dan Rasul, yang ketiga bersifat benar dan mutlak, dan yang terakhir tidak dapat ditiru oleh manusia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu bagi umat manusia. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah umat Islam. Nuzulul Al-Quran sendiri terjadi pada malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Peristiwa ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar dan surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran turun dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tahap tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar tersebut. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap yang terjadi secara berangsur-angsur. Tahap ini diturunkan berangsur-angsur dari langit kepada Nabi Muhammad. Tahap ini berlangsung selama lebih kurang 23 tahun, di mana 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Adapun ayat yang pertama kali turun ialah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran ialah sebagai petunjuk bagi hidup manusia, sebagai pembimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya, menjadi pedoman bagi dalam akidah, akhlak dan ibadah, serta terakhir sebagai mukjizat atau bukti kenabian Rasulullah SAW. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama, pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran masih tetap turun, sehingga Al-Quran belum bisa dibukukan seperti zaman-zaman berikutnya. Adapun cara untuk memelihara Al-Quran yaitu dengan menghafalnya. Para sahabat berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran setelah suatu wahyu turun kepada Rasulullah. Di antara para penghafal Al-Quran yang kuat yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah, dan Ubay bin Ka'ab. Namun cara lainnya itu Rasulullah menyuruh seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran pada media-media seperti pelepah-pelepah kurma, bebatuan, tulang belulang, dan kulit-kulit kering. Selanjutnya pada masa Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar bin As-Siddiq diangkat menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam pada saat itu. Namun pada saat itu terjadilah perang Yamamah, di mana dalam perang tersebut banyak wafat dari hafizul Al-Quran atau para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Karena khawatir, akhirnya Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar ragu karena itu bisa termasuk bid'ah.
Namun akhirnya Umar meyakinkan bahwa itu adalah maslahah yang baik, sehingga akhirnya Abu Bakar setuju dan ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk memimpin kelompok untuk membukukan Al-Quran, sehingga terbentuklah Mushaf Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka yang menjadi khalifah pada saat itu adalah Umar. Pada masa Umar, Umar tetap menjaga mushaf sebelumnya, yaitu mushaf Abu Bakar. Namun pada saat Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut berpindah ke tangan putrinya, yaitu Hafsah binti Umar. Selanjutnya itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah, mushaf berpindah kepada tangan beliau. Namun pada masa Utsman tersebut, wilayah-wilayah Islam sudah tersebar luas ke banyak wilayah Jazirah Arab seperti Suriah, Irak, dan Mesir. Karena hal itu terjadilah peristiwa di mana cara baca atau qiraat dari masing-masing wilayah itu banyak yang berbeda, sehingga Utsman mengusulkan untuk menyempurnakan Al-Quran dengan cara menyeragamkan cara bacanya, yaitu ditujukan kepada bahasa suku Quraisy atau bahasa suku asli Jazirah Arab, sehingga terbentuklah Mushaf Utsmani. Selanjutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, agama Islam sudah tersebar sangat luas, sehingga sampai ke wilayah-wilayah Asia. Karena hal itu, tidak semua umat Islam yang memahami bahasa Arab, sehingga Ali bin Abi Thalib berencana untuk menyempurnakan Al-Quran, yaitu dengan cara membuat baris-baris pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga ditunjuklah seorang ulama besar untuk membuatkan baris-baris tersebut, dan akhirnya Al-Quran menjadi sempurna. Pada masa selanjutnya, terbentuklah beberapa percetakan Al-Quran di masing-masing negara besar seperti Arab dan Indonesia, sehingga Al-Quran yang sudah disempurnakan tersebut tersebar luas ke seluruh negara-negara Islam.